Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky, kelas A3M22 dengan nomor NPM 192310002 dari Perguruan Tinggi Dian Cipta Cendekia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul membangun aplikasi e-commerce dengan menggunakan model web mobile pada toko Stencil House Bandar Lampung. Bab 1. Pendahuluan. Seiring berkembangnya teknologi informasi di Indonesia dan terutama maraknya penggunaan mobile perkembangan pesat, menyajikan ruang peluang yang menguntungkan bagi perusahaan besar hingga pelaku ekonomi kreatif untuk melakukan ekspresi pasar di Indonesia. Menurut cekindo.com, Indonesia secara kultural dan historis memiliki masyarakat kolektif yang merupakan alasan mendasari penggunaan media sosial. Perusahaan cerdas yang tahu bagaimana memanfaatkan keahlian pemasaran produk tradisional mereka dengan teknologi media sosial dapat menemukan sukses besar di pasar Indonesia. Dengan demikian, keuntungan dari internet salah satunya yakni semua orang dapat dengan mudah melakukan aktivitas jual beli tanpa harus bertatap muka dengan secara langsung oleh penjual. E-commerce sebagai salah satu bentuk aktivitas transaksi perdagangan melalui sarana internet. Dengan memanfaatkan e-commerce, para penjual dapat menawarkan produknya secara online sehingga memberikan kemudahan berbelanja. Menyimpulkan bahwa adanya website e-commerce yang memanfaatkan sebagai media pemasaran memudahkan pemilik toko memberikan pelayanan terhadap konsumen, memberikan informasi 24 jam yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, dan website yang dirancang dapat meningkatkan penghasilan karena penghasilan dari toko saja, tetapi juga melalui pemasaran online. Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada penggunaan sistem berbasis Android untuk transaksi pemasaran dan informasi. Toko Stencil House sebagai salah satu UMKM, usaha mikro kecil menengah, yang ada di Provinsi Bandar Lampung. Toko Stencil House merupakan usaha dagang yang bersifat perorangan yang bergerak di bidang penjualan spray cans atau biasa disebut dengan cat semprot. Toko Stencil House dipimpin dan dikelola secara langsung oleh Dede Rezeki. Seiring berkembangnya seni grafiti Bandar Lampung, toko Stencil House yang menjadi satu-satunya toko yang menjual spray cans di Bandar Lampung menjadi pusat kebutuhan para seniman grafiti, khususnya di Provinsi Lampung. Toko ini memiliki visi menjadi toko satu-satunya di Provinsi Lampung yang memiliki produk spray cans unggulan yang berkualitas untuk para pelaku seniman grafiti. Dengan meningkatnya jumlah penjualan produk pada toko Stencil House, toko ini membutuhkan pengelolaan penjualan berbasis web mobile untuk memudahkan customer dalam membeli produk-produk yang ditawarkan. Identifikasi masalah. Adapun permasalahan yang teridentifikasi di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Sistem informasi industri ekonomi kreatif pada toko Stencil House, promosi penjualan dan transaksi manual membuat toko ini tidak diketahui banyak orang. Proses jual beli cukup menyulitkan customer, reseller, dan penjual yakni toko Stencil House karena masih menggunakan cara manual, sehingga customer atau reseller sulit untuk mengetahui ketersediaan jenis-jenis dan harga produk. Tidak adanya pembuatan laporan pembelian atau nota pada toko Stencil House terkadang masih menjadi permasalahan. Batasan masalah. Untuk mempersempit pembahasan, maka dibatasi masalah
yang akan dibahas yakni sebagai berikut. 1. Hanya membahas perancangan sistem informasi penjualan online berbasis web mobile pada toko stencil house. 2. Proses yang dibuat dalam sistem informasi ini hanya membahas tentang pemilihan barang, pemesanan, dan penjualan. 3. Pada perancangan ini tidak dibahas tentang pengembalian barang yang telah dikirim. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yakni sebagai berikut. Bagaimana perancangan sistem informasi penjualan online berbasis web pada toko stencil house? Yang kedua, bagaimana implementasi sistem informasi penjualan spray cans berbasis web pada toko stencil house? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan perancangan sistem informasi penjualan online berbasis web pada toko stencil house. Kegunaan penelitian. Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah toko-toko stencil house dapat melakukan penjualan selama 24 jam, memperluas target produknya karena sifat internet yang tidak mengenal batasan geografis, dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya bagi pelanggan karena transaksi dapat dilakukan tanpa harus datang ke toko, mempermudah pelanggan mendapatkan informasi yang terbaru dan lengkap mengenai profil, produk, layanan, dan jasa. Metode penelitian. Metode penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni metode pengumpulan data dan metode pengembangan. Metode pengumpulan data yakni observasi. Metode digunakan dengan cara terjun langsung dan mengganti apa saja yang ada di toko stencil house untuk menemukan informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk bahan penelitian. Interview. Metode wawancara dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan dan pewawancara untuk dijawab oleh narasumber pemilik toko stencil house untuk mendapatkan suatu informasi. Pustaka. Metode studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan serta bahan-bahan yang diperlukan untuk penelitian dengan cara membaca jurnal, referensi, dan referensi berkaitan. Metode pengembangan SDLC yakni perencanaan. Pada tahap ini dilakukan kegiatan wawancara dengan pemilik toko stencil house, mengumpulkan data dan analisis kebutuhan sistem secara lengkap yang harus dipenuhi oleh sistem yang akan dibangun. Analisis. Pada tahap ini, semua kebutuhan yang sudah diseleksi sebelumnya. Pada proses analisis, kebutuhan sistem akan diterjemahkan ke dalam bentuk gambar teknis yang siap untuk implementasikan. Perancangan. Pada tahap ini dilakukan pemrograman untuk merancang web mobile, membuat program, dan juga menyiapkan database. Bab 2. Landasan teori. Pengembangan sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin yang berarti sistem, dan bahasa Yunani systema adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika sering dibuat atau Husda 2012. Menurut Bartanlafy 2025, sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antarrelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Pengertian informasi. Di dalam suatu organisasi atau perusahaan, informasi merupakan suatu yang memiliki arti yang sangat penting di dalam mendukung proses pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Secara umum, informasi dapat diidentifikasi sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi yang menerimanya. Menurut Davis 2005-22, informasi adalah data yang telah diolah
menjadi bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan yang akan datang. Menurut Husda 2012-122. Secara pengklasifikasian, sistem informasi adalah satu-satunya level organisasi sistem informasi menurut level organisasi, yakni A. Sistem informasi departemen, contoh sistem informasi SDM. B. Sistem informasi perusahaan atau Enterprise Information System, contoh sistem informasi perguruan tinggi. C. Sistem informasi antar organisasi, contoh e-commerce. Teori umum. 1. UML, Unified Modeling Language Diagram. A. Pengenalan UML atau Unified Modeling Language. UML adalah sebuah bahasa pemodelan visual yang dirancang khusus untuk pengembangan dan analisis sistem berorientasi objek dan desain. B. Diagram UML. UML menyediakan 4 macam diagram untuk memodelkan aplikasi perangkat lunak berorientasi objek, yakni use case diagram, class diagram, activity diagram, dan sequence diagram. E-commerce. E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa yang dilakukan oleh konsumen melalui sistem elektronik seperti internet, www, World Wide Web, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer data elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. E-commerce merupakan suatu proses transaksi barang atau jasa melalui sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi. Pengertian aplikasi. Aplikasi adalah program yang dibuat oleh pemakai yang ditujukan untuk melakukan suatu tugas khusus. Kadir 2003. Jenis-jenis metode pengembangan sistem. Beberapa metode pengembangan sistem adalah prototype, incremental, code and fix, style scale, spiral, and waterfall. Bab 3. Metode penelitian dan analisa perancangan. Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22 September 2021. Dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, 1 bulan pengumpulan data, dan 1 bulan pengelolaan data yang meliputi penyajian dalam bentuk tugas akhir dan proses bimbingan berlangsung. Tempat pelaksanaan penelitian Toko Stencil House, Bandar Lampung. Metodologi pengembangan. Alasan menggunakan metode Extreme Programming (SP) karena sifat dari aplikasi yang dikembangkan dengan cepat melalui tahapan-tahapan yang ada, meliputi planning atau perancangan, desain perancangan, coding atau pengodingan, dan testing penguraian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Alat perancangan sistem. Alat perancangan sistem yang digunakan adalah Unified Modeling Language atau UML. UML adalah himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek atau OOP serta aplikasinya. Penelitian ini menggunakan use case, diagram activity, dan class diagram. Analisa kebutuhan sistem. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan data yang tidak secara langsung terkait dengan sistem. Adapun kebutuhan non-fungsional dalam sistem ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut. Perangkat keras. Prosesor 2 GHz. Sistem operasi Windows 7. RAM 2 GB. Makromedia Dreamweaver. Harddisk 500 MB.
MySQL, monitor resolusi 1024 kali 768, Notepad++, keyboard dan mouse PHP. Oke, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.